Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardianti di acara Apa Kabar Makassar. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ada Kakak Cindy Juliana Amsa selaku Putri Nusantara Indonesia. Selamat sore Kakak. Sore Kak. Gimana kabar nih? Baik Kak. Alhamdulillah ya Alhamdulillah. baik. Nah Kakak Cindy selaku Putri Nusantara Indonesia. Nah kita ini pengen tahu sih sebenarnya Putri Nusantara Indonesia itu arahnya kemana sih? Putri Nusantara Indonesia itu mencakup berbagai ada lingkungan, pendidikan, dan juga tentang kebudayaan Kak pariwisata. Dan juga tentang program kerja itu sebelum kita memasuki Audisi. audisi Putri Nusantara itu kita disuruh untuk membuat salah satu program kerja Kak. Nah, dan di situ saya pernah membuat tentang pendidikan yang dimana saya mencakup tentang setting sekolah anti bullying Kak. Oh iya. Berarti pada saat Kak Cindy ini mendaftar menjadi Putri Nusantara Indonesia yang mewakili Sulawesi Selatan ya. Iya, Kak. Itu ada program yang dibuat. Iya Kak, ada Kak. Oh, berarti dari program itu ada seleksi. Iya Kak, betul Kak. Dan kemarin Kakak Cindy itu membuat satu program tentang pendidikan ya. Iya Kak, pendidikan. Nah, itu tahapannya seperti apa? Apakah cuman di program itu atau seperti apa? Karena kan kalau kita lihat ya, sebagai Putri Nusantara Indonesia yang mewakili Sulawesi Selatan itu pasti banyak sekali juga yang mendaftar pada saat itu. Tapi Iya, kok Kak. bisa ini Kakak Cindy yang terpilih? Ya Kak, banyak sekali Kak. Contohnya itu yang pertama itu kita masuk di sesi interview. Nah, interview dan juga kedua itu kita masuk di talent dan juga sudah talent kita masuk di talk show. Oh, Iya talk Kak, ya show. talk show Kak. Iya. Dan setelah itu masuklah di grand final Kak. Tapi itu kegiatannya kemarin di Makassar atau di mana nih? Di Jakarta Kak. Oh di Jakarta. Iya, Kak. Sangat luar biasa ini Kakak Cindy. Berarti mendaftarnya di Sulawesi Selatan, mewakili Sulawesi Selatan Iya, Kak. untuk ke pusat Iya, ke pusat, Jakarta. Sangat luar biasa. Nah Kakak Cindy, selaku ada tadi yang sempat di-mention bahwa program kerja dari Kakak Cindy itu tentang pendidikan, tentang bully ya. Iya Kak. Nah itu dalam program kerjanya Kakak Cindy ke depan itu seperti apa tentang yang dibahas pada saat Kakak Cindy mendaftar di Grand Final Putri Nusantara Indonesia? Pembahasannya tentang pendidikan ya Kak? Iya. Ya, mengapa saya mengambil pendidikan Kak? Karena pendidikan itu sekarang kita bisa lihat Kak, terutama juga di kampung saya sendiri. Nah di kampung saya sendiri itu Kak kebanyakan tentang pernikahan dini Kak. Dan juga mengapa saya mengambil pendidikan, anak-anak di sana itu terjerumus dengan kurangnya pendidikan Kak. Oh iya. Ya bisa dibilang pas dia sudah berumur 13 tahun dia sudah dinikahkan Kak. Ini sebenarnya langkah yang sangat konkret buat yang diambil oleh Kakak Cindy selaku Kak. Putri Nusantara Indonesia yang banyak membahas tentang pernikahan dini karena ini juga sangat krusial untuk kita bahas ya. Nah Kakak Cindy selaku Putri Nusantara Indonesia, sekarang banyak sekali problem yang terjadi. Nah, kalau Kakak Cindy melihat hal itu selaku Putri Nusantara Indonesia untuk di wilayah Sulawesi Selatan itu seperti apa? Misalnya saya Kak, tanggapan saya tentang problem yang terjadi pada sekarang itu Kak, bagaimana anak-anak muda itu terinspirasi Kak. Nah, mengapa saya juga terjerumus di Putri Nusantara ini Kak? Karena saya ingin menginspirasi Kak kepada anak-anak muda di luar sana Kak. Tapi inspirasinya untuk anak muda di luar sana itu seperti apa? Ya Kak, inspirasinya itu seperti pasti anak muda beranggapan, wah kalau kita jadi Putri Nusantara kita bisa ini Kak. Dan nama kita jadi naik kan Kak? Iya Kak, betul Kak. Dan juga dengan program kerja saya yang masih ada tentang kampanye tentang wisata Kak. Oh, kampanye tentang wisata. Tapi itu kampanyenya di Sulawesi Selatan atau di mana? Sulawesi Selatan juga Kak. Kan saya mewakili provinsi Sulawesi Selatan Kak. Tapi kemarin itu yang sempat ikut di Putri Nusantara Indonesia itu kan ada banyak nih. Kak, betul Kak. Berarti Kakak Cindy ini yang perwakilan di Sulawesi Selatan ini sangat luar biasa sekali nih Kakak Cindy. Nah,
Tadi juga Kakak Cindy sempat mention ya bahwa Kakak Cindy bakalan mempromosikan pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, untuk itu Kakak Cindy selaku Putri Nusantara Indonesia, daerah yang paling Kakak Cindy ingin memperkenalkan kepada seluruh halayak yang ada di Indonesia itu daerah yang paling menurut Kakak Cindy ini kayaknya harus wow atau harus ke internasional. Iya Kak, daerah saya sendiri Kak, Bulukumba Bulukumba, ya. terutama di kawasan adat Ambatoa Kak, Kajang. Iya Oh, Kak. berarti Kakak Cindy sempat mention juga tentang itu ya? Iya Kak, betul Kak. Nah, Dan apa yang dibahas pada saat itu? kebetulan itu pas talent Kak, saya membawakan tari topeleleng Kak. Iya Oh, Kak. tari topeleleng. Iya Kak. Itu sangat luar biasa nih Kakak Cindy bisa mewakili Sulawesi Selatan di kancah nasional. Nah, Kakak Cindy, kita kan lihat sekarang itu sudah di era digital ya. Jadi selaku Putri Nusantara Indonesia pasti mainnya ke digital. Iya Kak. Terus Kakak Cindy ini bakalan mengeksplor sesuatu program kerja dari Kakak Cindy itu ke dunia digital itu seperti apa? Apakah bakalan menggunakan bantuan dengan influencer atau memang Kakak Cindy yang bakalan terjun di itu? Kayaknya saya bakal menggunakan bantuan dari influencer Kak. Karena Hmm, kalau saya sendiri iya. masih agak ragu sih Kak dengan diri saya sendiri. Karena di mana kalau seumpama saya ingin kita lihat di Iya di ya. di Sulawesi Selatan sekarang Kak. Karena saya masih ragu tentang diri saya sendiri Kak. Bagaimana saya mengeksplor Sulawesi Selatan. Tapi sebenarnya ketika kita sudah terjun ya Iya di yang Kak. namanya Putri Nusantara Indonesia itu ya harus Iya inilah Kak, betul saya. Kak. Inilah saya. Inilah saya yang bakalan Iya Kak. mengeksplor seluruh yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, Iya. Kakak Cindy, ini masih tanda tanya sih dari saya Kakak Cindy. Putri Nusantara Indonesia itu seperti apa sih supaya orang-orang juga di luar sana itu pada tahu Putri Nusantara itu ini loh yang dilakukan. Oh iya Kak. Hmm. Putri Nusantara itu banyak melakukan Kak. Yang pertama di dalam itu kan yang saya katakan tadi itu ada tentang lingkungan Kak. Iya. Nah, Putri Nusantara juga masuk di lingkungan dan kebetulan kemarin itu Kak pas grand final Iya. duta lingkungan, pageant duta lingkungan dan putra putri Nusantara Indonesia itu bersamaan Kak. Nah, dan setelah itu Putri Nusantara itu juga banyak menganut tentang Iya. wisata dan juga tentang pendidikan Kak. Berarti lebih ke wisata dengan Iya Kak, pendidikan. pendidikan Kak. Oh, berarti memang ya sangat penting juga yang namanya pendidikan Iya Kak. karakter sejak dini buat anak muda juga di luar sana dan ibu-ibu buat menjadikan anaknya bahwa ini loh harus seperti Iya ini betul Kak. supaya tidak terjadi lagi yang namanya pernikahan Pernikahan dini ya dini. Kak. Ada nggak momen yang paling berkesan dari Kakak Cindy selama ikut Putri Nusantara Indonesia? Ada Kak. Apa itu? Pas momennya itu pas di grand final sih Kak. Karena saya tidak menyangka Kak bisa masuk di runner up 3 Putra Putri Nusantara Indonesia Kak. Oh, Karena di mana banyaknya saingan Kak dari Kalimantan Barat, iya. Jawa Barat, Sumatera Utara, berbagai provinsi Kak. Tapi apa yang membuat Kakak Cindy ini yakin bahwa saya bisa nih sehingga bisa jadi keluar sebagai juara pada saat itu? Yang membuat saya yakin itu Kak karena di mana dukungan sih Kak. Iya. Lebih ke dukungan orang tua Kak. Iya, Iya Kak. yang paling penting Yang sih paling penting dukungan iya orang Kak. tua ya Kak. Tapi ini kan Kakak Cindy juga kan baru saya dengar tadi baru semester Iya semester 5 Kak. semester 5 ya, masih muda sekali pemirsa. Kakak Cindy ini sudah mewakili Sulawesi Selatan. Nah, kalau ada mungkin yang bakalan saya sampaikan juga sama Kakak Cindy ini, mungkin ada pesan tersendiri selaku Putri Nusantara Indonesia buat anak-anak muda di luar sana itu ada nggak yang mau dikatakan? Ada Kak. Apa itu? Ya, pesan saya kepada seluruh anak muda yang ada di Indonesia, kalian jangan pernah menyerah. Dan juga kesuksesan itu bukan dari material, tetapi kesuksesan itu dari tekad kita dan juga
betapa kita menginspirasi kepada anak-anak muda di luar sana. Iya, sangat luar biasa sekali. Kakak Cindy ini bakalan punya program dan bakalan inspiratif kepada anak-anak muda di Sulawesi Selatan. Nah, Kakak Cindy, mimpi terbesar Kakak Cindy itu setelah nanti menjadi Putri Nusantara Indonesia itu apa sih? Mimpi terbesar saya itu Kak, semoga saya bisa menjadi juga membuat salah satu pageant di kampung saya tersendiri Kak, yaitu Putra Putri Nusantara Kabupaten Bulukumba. Oh, tapi Iya, sekarang Kak. belum ada ya Kak di Belum ada, Kak. Bulukumba. Belum Kak. Oh, ini sangat luar biasa mimpi Kakak Iya, Kak. Cindy bakalan mau dan bakalan ada nantinya Putri Nusantara Kabupaten Bulukumba. Dan ini semoga dekat-dekat ini bisa lah. Amin Kak. Nah, Kakak Cindy mungkin ada yang ingin disampaikan kepada halayak di luar sana bahwa Putra-Putri Indonesia atau program kerja yang bakalan dilakukan setelah Kakak Cindy menjabat selaku Putri Nusantara Indonesia. Ya. Mungkin tentang program kerja sih Kak. Iya. Nah, program kerja yang akan saya lakukan ke depannya itu tentang mengeksplor wisata. Ya, dan seperti kita ketahui sekarang bahwasanya di wisata Kajang itu cukup lumayan udah terkenal ya Kak. Iya. Ya, di mana di sana itu terkenal dengan tidak memakai sendal dan juga adatnya yang kental dan juga pakaiannya serba hitam Kak. Iya. Mungkin itu yang akan saya explore Kak. Mungkin itu yang saya bakal explore ke depannya untuk supaya di Provinsi Sulawesi Selatan itu namanya Kajang itu bisa terkenal Kak. Tapi apakah cuman bakalan yang dieksplor setelah menjadi Putri Nusantara Indonesia cuman Kajang atau semua daerah bakalan dieksplor juga atau seperti apa nih? Semua daerah Kak bakal dieksplor, tapi kita bakal mengutamain daerah sendiri Kak. Oh iya. Karena Kakak Cindy juga ini pemirsa dari Kabupaten Bulukumba. Jadi Kakak Cindy bakalan explore dulu daerah sendiri, terus nanti bakalan keluar daerah. Ini sangat luar biasa sekali Kakak Cindy. Karena memang kita lihat ya Kakak Cindy bahwa di Kajang itu kan masih kental sekali dengan yang namanya adat. Dan ketika hal itu juga bisa diketahui oleh yang sampai di internasional ini juga sangat luar biasa, apalagi Kakak Cindy ini sudah di nasional. Mungkin terakhir Kakak Cindy closing statementnya. Oke. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya banyak berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung saya dan sekarang bisa sampai di titik ini, dan juga kepada seluruh pemerintah baik itu dalam bentuk pemerintah, aparat dan kalangan masyarakat yang telah mendukung saya. Dan juga pada para anak muda di luar sana, jangan pernah menyerah dan tetap semangat untuk mengejar mimpi kalian. Gitu saja Kak. Sangat luar biasa closing statement dari Kakak Cindy selaku Putri Nusantara Indonesia. Nah, itu tadi bincang-bincang santai saya dengan Kakak Cindy selaku Putri Nusantara Indonesia yang sangat menginspiratif buat anak-anak muda di luar sana, bahwa inilah Kakak Cindy yang bisa mewakili Sulawesi Selatan dan anak-anak muda di luar sana juga bisa nantinya mendaftar Kak, untuk menjadi Putri Nusantara Indonesia di 2025. Nah, mungkin itu saja yang bincang-bincang santai saya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe.